Sekarang nilainya tinggal 75.000. Sederhana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Waalaikumsalam. Ya, berbahagia sekali hari ini, hari cerah, bagus, trafiknya lalu lintas cukup ya standar lah, standar, tidak sepi dan tidak ramai. Kita masih melakukan perjalanan seperti biasa, ditemani oleh seorang kawan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil berjalan, sambil perjalanan, sambil ngobrol, sambil kita dokumentasikan. Nah, sekarang kita bersama kepala, ini apa ya? Kepala Bursa Efek Indonesia cabang Sumatera Barat. Nah, beliau ini adalah Bang Erli Saputra. Halo. Bang Erli Saputra merupakan kepala orang yang mengatur peredaran ya Bang ya, peredaran investor bursa saham Yang mereka pindah aja. Kalau di daerah itu kita lebih banyak fungsinya untuk edukasi. Oke. Jadi kita bertugas untuk calon investor, untuk mengenal pasar modal, lalu mereka nanti eksekusi jual belinya sama galang saham. Begitu. Jadi sama kita belajar aja. Ya, siap. Tapi lebih kepada inilah ya, peningkatan edukasi masyarakat tentang pasar modal lah ya, pasar saham. Siap. Nah, Bang, kita sambil jalan ini, sambil nge-trip lah ya. Oke. Belakangan memang ya kita tahu lah ya, terjadi isu besar internasional dan berdampak ekonominya terhadap hampir semua negara yang terjangkit yang namanya COVID-19 atau Corona. Kira-kira ini Pak, kalau untuk pasar modal atau pasar saham secara nasional lah, secara umumnya dulu, bagaimana? Apakah ada semacam trending negatif kah atau bagaimana? Kalau dilihat dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu dari Januari terus-terusan dihajar minus. Minus ya? Ya. Per hari ini sudah turun sekitar 25%. Jadi kalau seandainya ada orang yang beli semua saham di Indonesia awal tahun, uangnya 100.000, sekarang nilainya tinggal 75.000. Sederhananya seperti itu. Jadi ya ketika IHSG turun dan dihajar berbagai isu negatif, apalagi Corona ya. Corona sudah terlalu banyak sebenarnya. Udah berapa? Ada 6 isu besar ya. Jiwasraya kemarin, terus juga ada lagi manajer investasi yang juga diminta untuk menutup reksadananya. Terus juga ada yang terakhir kemarin juga harga minyak turun, sudah 20-an US dollar per barrel. Artinya bisa mungkin akan terdampak pada bisnis perusahaan tambang lainnya kayak batubara dan lainnya. Energi lah ya, sumber perusahaan energi ya. Jadi karena penurunan IHSG tadi ya nampak rata-rata nilai transaksi harian juga turun. Jadi artinya semakin sedikit orang yang berani untuk transaksi saham. Tapi di sisi lain semakin banyak juga orang yang mengincar saham-saham tertentu sebenarnya sekarang. Jadi mereka memanfaatkan penurunan harga saham ini sebenarnya untuk akumulasi beli, tapi nggak berani langsung banyak gitu. Coba-coba lah ya. Ya, karena mungkin mereka masih punya ekspektasi bahwa kondisi belum, ibaratnya kondisi terjelek belum terlihat gitu. Jadi mungkin mereka punya ekspektasi ekonomi akan jelek terus kondisinya. Akhirnya mereka kalaupun belinya nyicil. Tapi mereka sadar mungkin sekarang 2020 ini kayak tahun 2009 lalu. Jadi ketika ada krisis, justru sebagian orang itu melihat sebenarnya itu adalah peluang untuk invest biar nanti mereka jadi orang kaya, idenya gitu. Prinsipnya hukum dagang lah ya. Modal kecil, untung besar. Maunya gitu. Kasarnya begitu ya. Tapi kalau boleh nih Bang, pasar modal itu sebenarnya tidak sekedar untung rugi. Oke. Di Bursa Efek Indonesia kita ada indeks saham namanya Sri Kehati.
Studi Kehati itu kerjasama Bursa Efek dengan Yayasan Kehati, Pemerhati Lingkungan gitu. Di sana kita bikin daftar saham-saham yang kayak CSR-nya rajin, misal peduli lingkungan, peduli bencana dan sejenisnya. Nah ternyata pas ada corona nih, COVID-19, itu banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kayak Adaro, grupnya Bakri mungkin juga, terus grupnya Indofood, grupnya Jarum, tapi Jarum belum tercatat dulu saya. Itu mereka pada sum-suman nih bantuin kayak beliin APD macam-macam gitu. Jadi sebenarnya perusahaan yang ada di Indonesia itu mereka nggak sekedar cari duit, tapi juga mereka peduli dengan negara ini. Dan itu berdampak positif bagi harga emiten mereka. Kalau harganya kayaknya masih turun ya. Harga sahamnya masih turun. Pasar mungkin belum mengapresiasi dengan bagus nih. Dan sebenarnya juga para investor itu mereka ketika melihat dampak corona ini belum bisa terlihat sekarang sebenarnya. Karena kan laporan keuangan yang baru ada itu Desember 2019. Nah, itu belum terjadi corona ya. Nah, laporan keuangan per bulan Maret ini itu baru ada mungkin di bulan Mei atau Juni. Jadi kedua lah ya. Iya, jadi mungkin di bulan Juni nih para investor baru mulai lihat nih apakah corona ini berdampak negatif atau tidak terhadap perusahaan yang mereka incar gitu. Tapi ya logika sederhananya sih in total mungkin ekonomi akan rusak ya, karena ada dampak dari corona ini. Misalnya banyak yang meninggal misalnya, mungkin yang meninggal ini adalah karyawan kunci misalnya kan itu juga bisa berdampak. Tapi kan di sisi lain kita bisa lihat bahwa optimisme yang ada sampai sekarang di Indonesia itu masih besar. Jadi para tenaga medisnya semangat, terus juga beberapa perusahaan yang ada di bursa kayak Sritex misalnya itu juga siap untuk bantuin kayak Kemenhan untuk menyiapkan APD dan seterusnya. Sritex itu yang nyiapin pakaiannya NATO. Jadi standarnya nggak kaleng-kaleng lah. Tapi kayak gini, yang baru-baru ini kan malah kita mengimpor APD dari Cina gitu kan. Tahu-taunya made in Indonesia kan lagi ribut itu sekarang gitu kan. Kira-kira ini kalau secara apa ya, kalau ditarik ke isunya ke pasar saham, hal-hal yang begitu berdampak gimana itu? Kalau kita kan nggak tahu nih produsen sebenarnya dari APD yang sudah ada di Cina terus ternyata di Indonesia itu siapa gitu ya, kita belum tahu. Tapi kalau kita lihat berarti kualitas produknya Indonesia itu bagus gitu. Saya pernah melihatnya dari sisi begitu. Saya lihatnya kalau justru lihat seperti itu, kayak misalnya waktu itu siapa ya, ada orang lain nih, dia pas dia datang ke klub bola di Inggris, itu di sana pas dia lihat jersey itu malah made in Indonesia gitu. Pas dia tanya, kami nggak mau jual yang jelek, makanya kami jual made in Indonesia. Jadi kalau saya pribadi sih lihatnya kalau ada isu kayak itu kemarin itu positif, berarti perusahaan kita itu nggak kaleng-kaleng produknya. Ke pasar modalnya kalau kita tarik itu berarti asal itu emiten ya bagus itu berarti. Ya betul. Ya maksudnya kalau dipikir dari segi pasar sahamnya itu justru menguntungkan malah ya. Benar. Meskipun kan kalau secara sisi yang lain, sisi politik, segi yang lain-lain lah itu negatif mungkin ya. Tapi balik lagi kan kita cerita tentang pasar saham kan, pasar modal kan, terkait corona lagi kan. Tapi secara umum memang berpengaruh ya Bang ya. Terhadap ekonomi saya yakin juga bakalan pengaruhnya negatif ya. Tapi ya saya yakin ada perusahaan-perusahaan yang tidak 100% akan mendapatkan dampak negatif tadi. Kayak misalnya jaringan telekomunikasi misalnya. Saya ini WFH nih, kerja dari rumah. Kebutuhan internetnya baru kurang dari 2 minggu ini 21 giga. Artinya kebutuhan tentang data tinggi, sangat tinggi. Berarti perusahaan telekomunikasi juga akan kecipratan jualannya laku. Terus juga kita sebenarnya nggak mau cari untung di tengah masalah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kayak perusahaan farmasi juga mereka kan sepertinya juga akan terdampak positif karena mungkin produk untuk kebutuhan medis akan laku banget. Akan tinggi ya, pastilah orang namanya
sekarang yang namanya masker atau produk APD yang lain-lainnya, hand sanitizer lah gitu. Kayak gini ya. Hand sanitizer itu juga malah langka kan. Ya terserah lah mau bagaimana cara, apa permainan tanda kutip ya, apa yang terjadi lah. Tapi kalau untuk di pasar saham justru itu lebih baik ya. Ya, itu kalau barang laku ya kita happy. Iya benar juga ya. Terserah siapa yang beli ya. Iya sih. Sederhananya gitu. Jadi di satu sisi nih COVID-19 ini bakalan bikin mungkin ekonomi akan jadi jelek. Ada guncangan lah ya. Berapa kayak Menteri Menteri Perekonomian Bu Sri Mulyani pun. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani pun juga memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa 0-3% kalau nggak salah ya. Turun lah ya. Nah, artinya kan kalau seperti itu juga bisa jelek. Tapi ya ini tadi, saya yakin setelah sakit ini kita akan lebih kuat sebagai bangsa, kita akan lebih kuat secara ekonomi, kita akan lebih kuat karena negara-negara lain kayak Taiwan dan Indonesia, mereka itu bisa lumayan survive sekarang karena dulu sudah pernah dihajar dengan pandemi-pandemi yang lain. Betul. Jadi kalau sekarang kita bisa lihat nih, masyarakat kita itu semakin nyatu sekarang. Kita kira kan orang semuanya akan berpikir nafsi-nafsi aja dirinya masing-masing. Tapi ternyata kan kita bisa lihat perusahaan besar mereka urunan untuk bantuin korban, mereka urunan untuk APD dan sejenisnya. Masyarakat kecil pun bahkan ada yang menyumbang ribuan rupiah bikinin masker. Bahkan nih di Padang ada salah satu desainer itu biasanya dia bikin gaun mahal, sekarang dia bikin untuk kerjasama dengan dinas kesehatan kalau nggak salah untuk APD masker. Jadi betul. Mungkin nih perawat kita, dokter-dokter kita yang ada di Padang bisa dapat bantuan dari kerjasama tadi. Jadi kita akan lebih kuat menurut saya di masa depan setelah hari ini. Kayak waktu krisis 2008. Krisis 2008 itu kita kan orang pada takut semua di luar negeri. Ternyata kita bisa selamat keluar tahun 2008 karena kita mah slow aja gitu. Iya. Ada kerjasama yang bagus di level atas dan masyarakatnya juga waktu itu kan belum terlalu ngerti keuangan ya. Tapi kalau sekarang di pasar modal sendiri sudah 1.100.000 investor saham. Kalau dulu nih kita kalau ada berita negatif tuh semuanya panik jual aja gitu. Sekarang nggak semuanya panik jual lagi. Ada yang ngintip mau beli nih gitu. Ya berarti orang habitnya sekarang itu berubah. Masyarakat atau investor lah, investor pasar modal, mereka justru melihat ini sebagai peluang untuk buying. Benar. Gitu ya, benar. Mostly yang saya tanyakan sebelum tanggal 13 ya. 13 Maret kita terakhir bikin acara edukasi. Itu mostly para investor itu sebenarnya mereka ada yang full cash, ada yang nyicil beli gitu. Tapi yang full cash tadi pun dia siap-siap buat beli, bukan kabur sebenarnya gitu. Ya orang tentu akan berpikir gimana caranya bisa dapat barang dengan harga lebih murah. Iya. Prinsip dagang lah ya. Modal sekecil-kecilnya untuk sebesar. Ya, betul. Tapi gini Bang, kan kalau kita tarik ke Sumatera Barat ya. Sumatera Barat yang namanya pasar modal ini kan belum terlalu inilah ya. Belum terlalu familiar dengan orang berinvestasi di pasar modal. Nah, kira-kira dengan kondisi yang sekarang ini ya, oke lah secara global, secara nasional mungkin pengaruh memang ke pasar modal kan, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu orang panik selling gitu saat ini kan. Tapi bagaimana sih kalau di Sumatera Barat sekarang secara umum lah, secara umum? Ini contoh case-case yang saya temuin harian ya Bang. Oke. Ada yang taat banget beribadah nih. Portofolionya bisa miliaran loh di Sumbar. Oh iya? Iya. Jadi kalau dulu kan mindsetnya itu yang tertanam di masyarakat adalah investasi saham itu haram, mahal, macam-macam. Sekarang orang-orang yang kita kira mungkin dikira orang itu mereka nggak bakal investasi saham, portofolionya bisa miliaran ternyata. Jadi mereka berani invest. Diam-diam ya. Iya, diam-diam aja tuh. Tapi pas datang ke kantor banyak duitnya. Terus juga ada kakek-kakek waktu di
di Batu Sangkar. Itu kakek tadi dia bukan rekening efek beliin saham, jangankan corona, dia niatnya beli saham cuma untuk warisan bagi cucunya. Jadi dia nggak niatin buat dijual tuh. Jadi mindset masyarakat kita kan sebenarnya di Sumatera Barat itu berubah banyak gitu. Kalau dulu kita semuanya panik aja semuanya. Ada yang bagus happy beli, ada yang jelek happy jual, takut jualan. Tapi sekarang semakin dalam tanda kutip semakin cerdas. Saya yakin sih masyarakat kita yang para investor tadi sudah mulai bisa lihat ini ya, sudah bisa melihat peluang-peluang tadi. Yang takut dan stres ada yang bikin status WA ini ya, apa tuh, nyesel beli saham misalnya, itu kan ada gitu. Tapi ya itu tadi ya namanya di pasar itu ada istilahnya kegilaan pasar. Kegilaan pasar itu adalah ketika banyak orang yang jual harga turun, yang beli saham pun, misalnya dia beli sebuah perusahaan A misalnya, dia lihat data historis nih perusahaannya labanya naik terus, pas krisis 2008 laba juga naik terus. Tapi ketika banyak orang yang jual dan harganya turun, dia juga ikutan panik, akhirnya jualan juga. Padahal dia tahu itu perusahaannya bagus. Seharusnya kan logikanya kalau itu perusahaan bagus, boleh sih jual, silahkan, beli lagi di bawah silahkan. Tapi kalau jual terus kabur ya kita kehilangan kesempatan dapat rezeki nomplok nantinya gitu. Benar. Sama kayak kemarin, saya punya salah satu emiten lah ya, kalau salah satu emiten. Jadi ketika belinya itu ketika harganya itu lagi anjlok-anjloknya, lagi itu perusahaan emiten kan. Setelah 4 bulan apa 5 bulan di tangan gitu kan, ternyata naiknya itu lebih dari hampir 50%. Bisnis apa? Sektornya sektor energi memang. Energi naik juga hampir 40-an lah kalau nggak salah kan. Wah, ini tergoda nih kan. Tergoda, dan pagi ngecek ternyata masih naik, hampir siang ternyata mulai turun. Wah, ini panik nih. Wah, ternyata karena melihat persentasenya sudah 40-an persen, udah jual aja gitu kan. Habis itu ya udah diamin dulu gitu, jual semua kan. Habis memang kita punya profit di situ kan. Ada profitnya lah di situ. Tapi besoknya memang turun, 2 hari lagi ternyata lebih naik lagi. Nah, jadi artinya kan kita ya memang saya pelaku baru belajar lah trading kecil-kecilan lah, yang nggak banyak gitu kan, paling beberapa lot lah. Tapi setidaknya itu mengajarkan saya bahwa di saat tidak serta merta, ya memang kata Bang tadi, harga emitennya mungkin emitennya mungkin turun, tapi laba perusahaannya naik. Memang itu dia. Tapi ya itu mungkin pelajaran ya Bang ya, pelajaran untuk ya yang namanya pasar modal kan selalu dinamis, selalu berubah-ubah, namanya pasar kan. Saya mau notis ini sih bagi para nonton channelnya Bang Donald Ceniago nih. Siap. Kalau kita mau invest ataupun mau trading saham ataupun yang lainnya, itu ada 3 kata kunci. Yang pertama tuh mind, pikiran. Yang kedua itu metode. Yang ketiga barulah money management. Jadi kalau seandainya kita berinvestasi itu harus dengan ketenangan pengambilan keputusannya. Misalnya nih, saya kalau mau beli saham A, saya hitung dulu misalnya valuasinya berapa. Menurut saya ini hitungannya misalnya harga wajarnya 2.000. Sekarang harganya misalnya 500. Ya, jadi kalau seandainya saya beli di 500, mungkin dalam berapa tahun lagi nih saya bisa jual di harga 2.000. Belum lagi akumulasi dividen bertahun-tahun. Nah, kalau seandainya kondisi seperti itu, menarik nggak untuk dibeli? Iya, pasti. Nah, udah. Kalau harganya turun gara-gara corona gimana? Iya. Bodo amat gitu kan? Selama itu asumsinya tadi itu masih terpenuhi. Betul. Jadi selama kita sudah bisa dapat saham yang murah, ya kenapa nggak kita simpan aja gitu? Ya, anggap aja nabung gitu ya. Nah itu kan nanti ada kaitan tuh antara antara mind sama metode tadi. Metode yang umum dipakai orang itu kan analisa fundamental dan teknikal. Nah, notis saya ini ketika menganalisa, kita juga harus sadis, sabar dan disiplin. Niatnya investasi jangka panjang, analisanya fundamental. Pas beli saham turun sehari 3% jual.
Berarti kan apa tuh? Panik jadinya kan. Nggak sabar. Seharusnya kan kalau kita punya perusahaan bagus ya kita sabar, disiplin ketika fundamentalnya berubah, bisnisnya anjlok dan bakalan lebih jelek lagi misalnya, jangan disimpan gitu. Nah yang terakhir money management nih, salah satu strategi yang paling umum dipakai oleh orang yang ada duit gitu. Itu namanya core satellite strategy. Memang istilahnya agak teknis ya. Core satellite strategy itu sederhananya, misalnya nih saya punya uang 100 juta. Kalau mau colek-colek nih, itu 70% saya coleknya saham yang bagus. Jadi kalau mau beli perusahaan yang bagus dalam fundamentalnya, misalnya dari labanya naik terus dari pendapatan operasinya, cashnya bagus gitu misalnya. Nah kalau 30%-nya ini standby nih. Kalau seandainya portofolio dari 70 tadi turun misalnya, jadi kalau uangnya 100 juta maksimal dibelikan ke saham A, B, C, D itu adalah 70 juta. Saham A, B, C, D-nya itu tadi dibagi lagi. Misalnya saham A ini peluang kenaikannya 3 kali lipat, saham B misalnya 2 kali lipat. Maka otomatis nanti di pembagian portofolio mungkin kita akan lihat ternyata A ini potensinya bagus, resikonya lebih kecil, maka A yang akan lebih banyak kita beli gitu. Nah beli si A tadi juga nggak ujuk-ujuk sekali beli, disicil juga. Misalnya saya beli Rp1.000.000 dulu, pas turun berapa persen yang menurut saya itu sudah lebih murah, saya nambah beli 2 juta. Turun lebih dalam, tambah lagi 4 juta. Jadi ketika pun naik dikit, saya sebenarnya average harga rata-ratanya sudah lebih turun. Jadi untuk ngejar untungnya lebih cepat. Nah kebanyakan kita itu kan ujuk-ujuk aja, berapa duit langsung beli aja gitu. Terus harganya turun, stres. Nah kalau para trader nih, kalau teman-teman nanti jadi trader, konsistenlah dalam menggunakan suatu cara. Misal nih kalau saya pakai cara A, kalau saya beli saham misalnya tembus EMA 200 baru saya beli misalnya. Saya jual kalau seandainya garis EMA 200-nya patah ke bawah misalnya. Dari misalnya berapa tahun ke belakang, kalau saya belikan di saham A misalnya, itu peluang transaksinya misalnya dalam setahun itu 5 kali misalnya. Dari 5 ini 3 rugi, 2 untung. Jelek ya? Jelek. Benar. Tapi yang 2 untung ini sekali beli untungnya 25%. Yang 3 ini kan saya 2%. Berarti kan 2 kali 25 50%, dikurang 3 kali 2 6%. Berarti kalau saya pakai cara ini, potensial keuntungan saya itu sekitar 44% setahun. Bagus nggak? Iyalah. Nah, silakan dipakai. Jadi kalau saatnya cut loss, saatnya profit taking. Jadi konsistensilah, jangan jadi trader tapi ujung-ujungnya nyangkuters gitu ya. Nyangkuters itu untuk investor dadakan loh. Yang beli sembarangan saham aja tanpa melihat fundamental dulu. Kalau beneran investor ya nggak apa-apa, silakan gitu. Jadi jangan terbalik nanti jadi investor dan jadi tradernya. Jadi ya memang kalau kalau bicara pasar modal kan memang yang kita ini dia tidak untung per lembarnya itu kan memang tidak mahal gitu kan, tapi belinya per lot, kan budgetnya kan di situ kan, istilahnya itu berapa sih minimal beli marginnya gitu kan, marginnya kan tipis-tipis tapi kelipatannya kan berapa gitu kan. Memang kalau yang di pasar saham yang saya ketahui secara awam memang begitu ya Bang ya. Benar. Tapi ya kan kita tahu juga sekarang ini kita lagi goncang nih. Lagi goncang nih. Apakah ada panic buying atau panic selling atau bagaimana kira-kira rata-rata investor untuk di Sumatera Barat lah secara khususnya? Kalau data khusus Sumatera Barat saya belum bisa lihat ya. Tapi kalau data nasional memang nampak ada panic selling. Panic selling malah ya. Panic selling. Kenapa? Karena mungkin mereka merealisasikan kerugian misalnya, atau mungkin belinya udah tahun 2009 dan sejenisnya gitu ya. Jadi banyak yang melakukan panic selling tadi. Tapi di sisi lain mereka banyak juga yang ngincar, kalau yang saya tanya-tanya gitu ya. Mereka tuh ngincar portofolio tertentu, saham-saham tertentu untuk jadikan portofolio mereka. Jadi
Jadi di satu sisi banyak yang jual, tapi di sisi lain mereka pada ngincer sebenarnya, berharap harga masih lebih turun gitu. Ini kayak yang mau jadi mahar saham tadi itu 3 hari yang lalu itu masih sabar untuk menunggu harga lebih turun. Ternyata kemarin naiknya hampir 20%, tadi naiknya 10%. Akhirnya nggak kuat gimana, akhirnya beli aja lagi tadi. Berapa harga beli aja gitu. Jadi terlalu analitik kali ya, atau terlalu hati-hati sekali mungkin, atau yang rekomendasiin juga ini, soalnya rekomendasiin kayaknya kan banyak nih orang yang mencoba mengukur dalamnya sungai atau dalamnya laut nih. Ini pasar masih bakalan turun misalnya gitu kan. Kalau ada ilmunya nggak apa-apa, tapi kan kita nggak pernah tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Jadi fokus saya di situ sih. Ini sudah murah belum? Kalau sudah murah ya silahkan masuk dulu. Artinya mereka mencari best price-nya lah gitu. Dia meraba-raba ini sudah bottom belum gitu, udah paling bawah belum gitu. Ya kita nggak bisa tahu gitu. Ya benar. Tapi secara ini Pak, untuk sekarang ini kan kondisinya memang lagi badai gitu kan. Nah, tapi percaya badai itu pasti berlalu kan begitu. Nah, kira-kira berapa lama nih badai ini kalau untuk di pasar saham? Estimasinya. Ini pertanyaan yang 3 hari ini saya dengar, dan 3 hari ini juga saya dengar jawaban dari yang lain. Itu sama, tidak ada yang bisa memprediksi kapan badai ini berakhir. Tapi badai ini baru terlihat itu adalah di laporan keuangan kuartal pertama. Jadi di bulan Juni paling telat nih, kita bisa lihat nanti misalnya Juni atau misalnya di Juli lah gitu ya. Kan ada pelonggaran tuh dari OJK dan Bursa untuk laporan keuangan emiten, itu dilonggarkan gitu. Kalau sebelumnya sekian bulan tambahin lagi gitu. Karena itu tadi ya namanya sekarang pada kerja WFA macam-macam lah gitu ya. Kan kesulitan. Tapi WFH sih sebenarnya kalau untuk kita, untuk para trader mungkin lebih enakan gitu malah kan. Ya, cuman kita lihatnya di sisi emitennya. Emitennya kan mereka juga nggak semuanya sudah mentransformasi bisnis secara digital gitu kan. Kalau perusahaan kayak Microsoft itu sebelum corona pun itu kebanyakan karyawannya kemarin sudah WFH. Jadi kalau kita itu kebanyakan masih datang pagi pulang sore, perusahaan kayak Microsoft itu sudah membiasakan karyawan itu untuk ngerjain dari rumah aja dari dulu gitu. Nah, karyawannya perusahaan-perusahaan yang ada sekarang di Indonesia ya baru belajar nih, baru belajar pakai aplikasi Zoom, Webex, dan sejenisnya gitu. Saya pun masih belajar nih kayak ginian. Sama Bang, kita masih belajar mencari-cari Bang. Iya. Jadi tapi saya yakin ketika kita lulus nih dari sekolah krisis sekarang, itu akan lebih baik lagi, baik Indonesianya ataupun dunianya. Secara umum lah ya. Iya, kita bisa lihat sekarang itu ini kan penyakit lintas negara nih. Kalau awal-awalnya kita masih ada isu rasialis antar negara dan sejenisnya gitu ya. Kalau sekarang kita bisa lihat antar negara itu malah nyatu gitu. Ada yang ngirim dokternya ke negara lain, ada yang menyumbang masker, macam-macam lintas negara yang mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah datangin sebelumnya misalnya gitu. Karena itu tadi akhirnya kita nyatu juga karena Unity, punya musuh yang sama, penyakit. Musuh sama hantu. Kalau kita musuhnya banyak ya nggak nyatu-nyatu, tapi karena musuhnya sama akhirnya nyatu juga gitu. Saya yakin ekonomi secara umum akan bertumbuh. Nah, para investor ataupun calon investor, tolonglah lihat poin-poin itu. Apakah ada perusahaan-perusahaan yang ternyata bisnisnya tetap bertumbuh, tetap bagus, atau misalnya bisnisnya turun nih, tapi harganya turunnya melebihi penurunan bisnis. Misal nih, ada perusahaan consumer goods, dia ekuitasnya modal sahamnya 5 triliun, labanya 9 triliun, bagus kan Bang? Lalu tahun kemarin labanya turun menjadi 7 triliun, labanya terlihat turun 2 triliun, tapi harga sahamnya turunnya 50%. Jadi labanya nampak turun paling sekitar 20-30%, tapi harganya tuh sudah turun 50%. Artinya nih kita bisa dapat barang bagus, modal 5 untung 7 dengan harga yang sudah hancur-hancuran gitu. Bisa lebih turun nggak? Bisa banget.
Kalau ada memenya tuh bang, siapa bilang kalau sudah turun nggak bisa lebih turun lagi misalnya. Iya, betul. Tapi memang terakhir nih bang. Ya. Sebagai apa ya? Sebagai pengatur lalu lintasnya lah ya. Ya. Lintas, pengawas pasar modal. Lalu lintas pasar modal, pengatur lalu lintas pasar modal. Kita melihat fenomena yang terakhir sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku inilah, bukan pelaku usaha, pelaku investasi saham. Investor, aduh. Investor. Apa yang bisa dilakukan oleh para investor? Iya, di saat-saat sekarang ini. Dari dulu tuh sama bang, kita invest di sini, habis itu baru invest di sini. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat peluang, action lah. Yang namanya investasi itu kita mengambil risiko. Kalau saya pribadi ya, saya lebih memilih investasi tapi rugi daripada tidak berinvestasi sama sekali. Foya-foya, budget pas-pasan jiwa sosialita, tapi utang gitu. Yang akhirnya pas kita butuh uang kita nggak punya uang. Lebih baiknya saya beli saham sekarang nih, 10 tahun lagi saya jual misalnya harganya turun gitu, tapi uangnya masih ada sisa daripada saya habis-habisin untuk foya-foya sekarang, pas saya butuh uangnya nggak ada. Jadi kalau seandainya kita target kita invest nabung itu diturunkan, kita juga akan lebih tenang dalam berinvestasi ataupun nabung. Kalau strateginya, kalau saya pribadi nyaranin moderat. Moderat itu artinya tidak semua uang dimasukkan ke satu jenis instrumen yang sama. Misalnya nggak cuma saham. Misalnya nih kalau uangnya 100 juta, 60% misalnya nih kayak sekarang masih bisa nggak ya? Beli nih kayak suku retail 12 misalnya, SR12. Itu kan returnnya sekitar 6,5% tuh per tahun. Jadi beli yang kayak gitu, atau misalnya beli reksadana pasar uang. Lalu sekitar 30 juta nih beliin saham secara bertahap. Pada perusahaan memang bagus. 10 jutanya lagi reksadana pasar uang lagi gitu, atau nabung di bank. Kalaupun kita rugi dari saham, kan potensial ruginya dari yang 30 juta ini. Tapi kalau seandainya kita ujuk-ujuk semuanya masukin ke saham, ya pas kita butuh uang ternyata harga sahamnya turun kan pusing juga. Makanya strategi menurut saya yang pas itu adalah moderat. Kalau memang niatnya jangka panjang. Kalau jangka pendek ya trader mereka ilmunya beda-beda. Gambling lah ya istilahnya kan. Enggak. Maksudnya gamblingnya gini, dia ngebom sekian, lihat emiten nih, ini artinya beli pagi jual sore lah kan. Nah itu kan lebih ekstrim lah istilahnya kan. Tapi itu boleh. Saya dulu nanya sama Kiai. Jadi 2011 itu ada Kiai Desen MUI datang ke Padang, saya tanyain, Kiai saya beli saham, terus berapa lama harus saya simpan agar dianggap itu investasi sudah syariah, nggak untung-untungan? Boleh nggak saya beli hari ini, saya jual hari ini? Kata kiainya boleh, karena Nabi Muhammad pernah membeli kambing dan menjual dari yang sama. Dan ketika saya tahun kemarin bawa kiai desa MUI yang lain, itu dia di jalan ke kampus Unan itu trading saham. Jadi kiainya trading saham, apalagi Anda gitu. Jadi kita jangan kalah sama kiai. Ya, maksudnya diam-diam gitu. Ya. Tapi itu dia bahas portonya malah kalau di acara. Ya. Jadi kita bagi yang takut-takut nih mengenai syariah, kita berusaha juga punya program namanya Sekolah Pasar Modal Syariah. Kalau teman-teman mau silahkan, kalau setelah corona ini ya, silahkan nanti kita bikin lagi SPNS. Tapi juga kalau mau belajar secara daring, ini berusaha di pusat kita punya program Insyaf namanya, investasi syariah, edukasi gitu. Silahkan pantengin tuh Instagramnya IDX Islamic, bisa lihat berbagai rencana kegiatan yang bisa dipandu, atau ikuti juga Instagramnya kita IDX_Sumbar. Itu semua rencana kegiatan ada di sana. Kalau mau nanya-nanya juga bisa lewat DM. Kalau butuh materi ntar kita kirimin gratis kok. Kita nggak pernah mengut biaya untuk acara edukasi. Kalau perlu malah kita yang siapkan konsumsi. Itu sudah
Terima kasih Bang Donald Caniago, terima kasih para penonton. Terima kasih Bang Arli, terima kasih semuanya. Sambil menikmati perjalanan, kita ngobrol sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak penting, tapi siapa tahu bagi kawan-kawan ini penting. Silakan, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Ya, semoga ada faedahnya lah buat kita semua. Tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.